Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Nah, kalian sudah tahu lah bakal bahas apa nih episode kali ini nih. Saya kira intronya sudah cukup ya untuk gambaran besarnya kira-kira kayak gimana. Dan detailnya itu sembari kita tes langsung Dynamic E200, oke? Saya suka ini desainnya nih ya. Salah satu contohnya nih handle-nya nih buat kita kalau angkat-angkat gitu ya. Ini kalau kita buka ya kan, terus kita lepas, itu dia otomatis turun sendiri gitu. Kayak gagang pegangan di mobil gitu. Jadi ukurannya langsung compact gitu. Kalau kita masukin ke rak itu lumayan berkurang berapa senti gitu kan. Karena handle-nya langsung tidur gitu. Detail kecil-kecil yang bagus itu menurut saya. Seperti biasa guys, tombol powernya dari belakang mesin las ya. Nah, Dynamic E200 ini beratnya lumayan mantap nih guys. Itu belum termasuk gulungan kawat 5 kilonya tuh. Apalagi kalau kalian misalkan pakai tabung CO2 gitu ya. Kalau kalian nggak mau angkat-angkat tuh dan pindah-pindahin itu, kalian harus bikinin troli mesin las tuh guys. Kalau kalian tertarik sama troli mesin las yang saya pakai ini, kalian bisa nonton dengan cara klik linknya pada layar bagian kanan atas. Oke guys, kira-kira ini ya tampilan interface dari Dynamic E200 nih. Menurut saya tuh simple, cukup intuitif, dan informatif. Oke, jadi indikator hijau ini indikator power ya. Ada tanda V to fault, berarti yang masuk faultnya bagus gitu ya. Sedangkan yang di bawah itu untuk tombol kayak kalau overheat gitu kali ya, atau mungkin short circuit. Nah, sedangkan ada tombol 2T dan 4T itu untuk mode dalam proses pengelasan di proses mix sebenarnya. Kalau kalian mau tahu detailnya, kalian bisa nonton di review Dynamic E130 tuh. Klik linknya di bagian kanan layar atas. Di paling kanan ini ada tombol mic dan MMA ya. Bisa kita lihat, saya pilih proses mic gitu ya. Dan di bagian layar sebelah kiri itu ada tulisan M per min. Jadi itu meter per menit itu. Jadi layar paling kiri itu untuk display kecepatan kawat lasnya. Jadi berapa meter per menit itu ada tulisannya. Misalkan 10 berarti 10 meter per menit. Dan knob untuk settingnya itu persis di bawah layar itu. Sedangkan layar yang sebelah kanan itu ada, kita lihat lampu yang menyala itu ada tulisan V gitu ya. Itu berarti volt. Jadi layar ini menunjukkan kita sedang setting mesin las ini di volt berapa gitu ya. Dan knob untuk setting voltnya itu persis ada di bawahnya. Nah, ketika saya ganti prosesnya itu menjadi MMA, indikatornya itu juga berubah ya. Misalnya di layar sebelah kiri, bisa kita lihat yang nyala itu A. Nah, itu menunjukkan ampere. Jadi setting ampernya berapa nanti terdisplay di situ. Sedangkan satunya yang nyala itu simbolnya itu simbol arc force. Ini coba saya setting ampernya. Nah, ampernya itu untuk MMA itu maksimal di 160 ampere. Sedangkan arc force-nya ini kita bisa setting dari 0 sama sekali nggak ada sampai ke 10. Katakanlah dari 10 sampai 100% gitu lah ya. Nah guys, karena di mode MMA-nya ini ada arc force, saya penasaran nih pengen nyoba nih. Jadi saya mau ngetes Dynamic E200 ini di proses MMA-nya dulu nih. Karena ada fitur arc force. Nah saya penasaran, itu apa sih? Fungsinya apa dan efeknya kayak gimana? Ya udah kita testing aja guys. Untuk tes pengelasan MMA-nya ini saya pakai polaritas DC plus ya. Jadi DC elektroda positif gitu. Electrode holdernya ini agak kelihatan mini gitu ya, tapi ini memang untuk 200 ampere sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan dapat electrode holdernya kayak punyanya Dyden Zero tuh, itu mungkin lebih cakep dan representatif gitu. Untuk pengetesan MMA-nya ini saya bakal coba di 30 ampere, antara sama sekali tidak pakai arc force dan pakai arc force 100%. Yang pertama saya bakal coba sama sekali nggak pakai arc force di 30 ampere. Pakai elektroda 6013 dengan diameter 2 mili. Jadi saya mau lihat efeknya tuh kayak gimana gitu. Saya udah siapin plat besinya nih guys, ini saya ukur dulu ya. Jadi besinya sama sekali nggak saya preheat gitu. Biasanya kalau 30 ampere di besi yang masih dingin dan elektroda baru tuh agak susah lah hidupnya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya ngelas dengan ampere yang kecil ini ya, itu agak susah untuk ngatur jarak si elektrodanya gitu ke benda kerjanya gitu. Karena ketika terlalu dekat, contohnya kayak yang saya lakukan sekarang ini, itu busur lasnya jadi kecil, terus nggak lama itu bakal lengket gitu. Biasanya masalahnya kayak gitu. Tapi ketika udah panas gitu baru lancar terus gitu ya kira-kira ya. Saya ukur platnya itu sekitar 100 derajatan gitu ya. Nah ini platnya ini saya diemin dulu supaya balik lagi ke suhu ruangan gitu. Terus nanti kita bakal coba dengan ampere yang sama tapi arc force-nya 100%.
Sayangnya saya lupa banget buat ngetes suhu platnya ini ya sebelum saya ngelas di tes kedua ini. Tapi bisa saya pastikan nih udah saya tungguin kurang lebih 15 menit lah. Itu udah balik ke suhu ruangan gitu. Jadi saya pakai elektroda baru lagi nih guys. Jadi hasil pengamatan saya itu kalau saya perhatikan itu busur rasnya tuh lebih ganas gitu ya. Dengan setting yang sama di 30 ampere gitu. Tapi dengan arfos 100% gitu ya. Kayak ngelas di 50 ampere gitu apinya. Dan ketika jarak elektroda ke benda kerjanya itu cukup dekat, itu apinya nggak tambah kecil gitu menurut saya. Jadi meskipun besinya itu dingin dan elektrodanya itu baru, itu lebih sedikit kemungkinan untuk lengket gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat nih perbandingannya nih. Yang sebelah kiri 30 ampere, arc force 0%, dan yang kanan itu 30 ampere, arc force 100% gitu ya. Yang kanan tuh kayak pakai 40 atau 50 ampere gitu. Nah, untuk jelasnya tuh guys, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, saya mau kasih lihat arc shot-nya nih guys. Dengan setting 30 ampere, arc force 0% gitu ya. Elektroda masih sama, 6013, 2 mili. Oke, coba kita lihat di display dari i200 nih guys ya. Jadi ketika mesin itu nggak operasional, yang akan ditampilkan di layar sebelah kanan itu arc force-nya ya. Karena saya nggak pakai, itu tulisannya 0. Tapi ketika ngelas, nanti yang terdisplay di sana itu adalah volt-nya. Bisa kita perhatikan sesuai dengan power supply-nya, constant current. Nah, ampere-nya itu relatif stabil gitu. Cuman turun 2 ampere, di tang ampere juga masih tetap 30 tuh. Sedangkan volt-nya itu naik turun tuh. Ketika volt-nya rendah, ampere tetap sama gitu. Kira-kira itu yang terjadi dengan settingan arc force 0% gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat arc shot-nya 30 ampere dengan arc force 100% gitu. Dan bisa kita lihat, saya kayak ngelas pakai 40 atau 50 ampere gitu. Dan elektrodanya lebih cepat panas gitu ya. Dan ketika terjadi tight arc, itu tidak mengecil dan tetap stabil gitu. Mungkin kita akan berpikiran, ya udah kenapa nggak sekalian aja ngelas pakai 50 ampere, nggak usah 30 ampere. Ya karena memang nggak gitu cara kerja arc force-nya. Kita balik ke display Dynamic i200 nih, untuk lihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan guys, beda dengan arc force 0% tadi ya, dengan setting arc force 100% ini, kalau kita perhatikan, itu voltnya ketika turun, ampernya itu akan menyesuaikan gitu, akan bantu gitu ya, akan naik gitu ya. Jadi, ketika saya ngelas elektrodanya terlalu dekat dengan benda kerja, busur lasnya itu jadi tight gitu ya, itu tidak akan bikin busur lasnya tuh kecil ataupun mati atau sampai lengket gitu. Jadi dia akan mengkompensasi gitu. Arc-nya itu terlalu dekat, voltnya itu akan turun gitu ya. Dengan fitur arc force ini dia akan ngebantu gitu. Jadi ampernya akan dinaikkan gitu. Dan efeknya itu adalah menurut saya itu ngeles menjadi lebih mudah dan busur lasnya menjadi stabil gitu menurut saya ya. Tapi menurut saya fungsi arc force itu nggak cuma hanya itu guys. Jadi saya mau coba nih, untuk tes pertama ini saya mau ngelas dengan 80 ampere dan arc force-nya saya pasang di 50%. Pakai elektroda 7016 dengan diameter 3,2 mili nih. Supaya review ini agak fun buat saya mau coba ngelas secara vertical uphill nih guys. Saya belum pernah ngelas vertical up pakai elektroda 7016 ini, jadi kenapa nggak saya coba. Masih goyang-goyang ya, tangan saya masih agak kagok gitu karena saya nyoba ini pakai satu tangan gitu deh. Saya nggak pernah mengkhususkan waktu untuk belajar gitu ya, karena kalau saya butuhkan gitu saya baru belajar gitu, dan kalau ada kesempatan kayak gini ya udah saya coba-coba aja suatu hal yang baru gitu. Jadi menurut saya itu dengan arc force 50% ini, itu busur lasnya ketika saya agak nempel gitu ya, tangan saya kan nggak karuan tuh gerakannya. Justru ketika terjadi tight arc itu ya, jarak elektroda, ujung elektrodanya terlalu dekat sama base metal itu justru kayak apa ya, kayak nggali gitu. Makanya ada istilah arc force itu dig, itu artinya menggali ya. Jadi memang kayak lagi ngeruk gitu deh. Nah, coba kita lihat ke display dari i200 tuh. Nah, kita pause pada bagian ini nih. Bisa kita lihat tadi ya, tadi kan voltnya itu sekitar 24, 23 ya. Dan ini voltnya turun ke 21 tuh. Itu pasti waktu saya ngelas itu lagi tight arc tuh. Jadi secara otomatis ampernya itu akan naik tuh, sampai 100 itu ya. Untuk mengkompensasi voltnya yang turun itu, ampernya dinaikin gitu. Dan itu terjadi secara otomatis dengan fitur arc force ini. Oke, selanjutnya saya akan coba 80 ampere dengan elektroda yang sama tapi arc force-nya 0. Jadi tidak pakai arc force.
Hal pertama yang saya perhatikan itu emang dari arc-nya ya, busur lasnya itu tidak seagresif tes yang pertama itu. Oke, coba kita lihat display Dynamic i200 nih ya. Nah, kita pause pada frame ini nih. Bisa kita lihat voltnya itu kecil gitu ya, 18. Dan ampernya tetap aja segitu-segitu aja, 80, 79 gitu. Dan ini persis sama seperti percobaan kita yang pertama itu ya, pakai elektroda yang lebih kecil itu. Jadi kalau kita terlalu deket tight arc gitu, kita tidak pakai arc force-nya, ya pasti busurnya itu akan mengecil dan kurang gitu panasnya ya. Dari karakter suaranya itu kita udah tahu perbedaannya. Elektrodanya basah nih kayak nih. Kalau kering itu biasanya slacknya itu renyah kayak peyek gitu. Kalau lihat hasilnya sih nggak kelihatan banyak perbedaan ya. Kayaknya Last saya ini travel speednya terlalu pelan nih. Tapi memang bedanya itu paling kelihatan waktu pada saat proses pengelasan itu sendiri sebenarnya. Saya juga coba menggunakan ampere yang sama tapi dengan arc force 100% gitu. Dan itu emang lebih brutal lagi sih. Menurut saya, mungkin kalau kita pakai teknik yang tepat, kita bisa dapetin penetrasi yang lebih gitu ya, menggunakan arc force ini. Dan saya cukup happy, karena saya sekarang punya mesin las yang bisa diandelin buat ngelas elektroda 7016. Kalau bisa 7016, saya kira sih elektroda keluarga 70 yang lainnya juga bisa. Oke, selanjutnya saya mau coba proses mic-nya nih guys, di Dynamic i200 nih ya. Jadi sewaktu pembelian itu kalau kita lihat itu ya, saya dapat dua mic roll tuh. Nah, ini dia. Jadi satunya itu V-Groove untuk solid wire, dan satunya itu knurled, itu untuk flux core gitu ya. Karena flux core itu dalamnya ada flux gitu, jadi kawatnya agak empuk gitu ya. Jadi dia perlu gerigi itu untuk nge-grip kawatnya gitu. Coba dapat U-Groove ya, kali aja kita bisa eksperimen pakai kawat las aluminium gitu kan. Jadi mic roll ini ada dua ya, langsung ada dua ukurannya, 1 mili dan 0,8. Nah, karena saya punyanya kawat cuma 0,8, jadi saya pasang yang 0,8 mili. Nah, karena saya mau ngetes ini pakai solid wire, saya pasang lagi mic roll yang V-Groove. Saya nggak akan tes maksimal ampernya di proses mic ini ya, karena saya nggak punya kawat solid wire ukuran 1 mili nih. Jadi saya mau pakai 0,8 dan saya mau coba beberapa fitur dari Dynamic i200 ini. Sistem pengunci gulungan kawatnya ini mirip sama Dynamic i130 ya, tapi sistem wire fit-nya ini udah beda nih, udah metal semua sama motornya tuh lebih besar gitu ya. Jangan lupa atur tensi kawatnya ya, penguncinya jangan terlalu kendor, jangan terlalu seret, sama seperti pengunci gulungan kawatnya. Selanjutnya saya mau pasang mic gun-nya nih guys. Jadi ini mic gun-nya ya. Sayang banget warnanya tuh biru gitu ya. Nah, masang konektor Euro ini gampang-gampang aja ya guys. Tinggal pasin aja posisi pinnya, pasang terus udah seretin, udah gitu aja. Jangan lupa juga pasang kabel polaritasnya ya ke bagian soket output plus. Karena saya pakai solid wire, jadi saya pakai DC plus. Jadi Dynamic i200 ini nggak ada tombol untuk apa ya, check wire itu ya. Tapi ternyata fiturnya kayak gini nih. Wire speednya tuh saya setel 2 meter per menit tuh. Nah, ketika saya pencet mic gun-nya, nah itu kan speednya pelan banget ya. Tapi karena kita lagi nggak ngelas, nah motornya tuh speednya itu nambah gitu. Jadi kenceng gitu ya. Kayak check wire gitu. Jadi Dynamic ini cukup smart gitu. Jadi tahu dia, oh ini lagi nggak ngelas nih, mau ngecek wire. Ya udah dikencengin aja gitu wire speednya.
Selanjutnya saya mau pasang selang gasnya nih guys, saya pakai gas CO2 100% ya. Nah supaya praktis tuh biasanya saya pakai selang tuh selang PU, dan saya pakai fitting gitu ya, jadi untuk nyopot-nyopotnya tuh lebih praktis gitu. Gas CO2 saya ini tinggal sedikit ya, makanya saya nggak mau ngetes duty cycle dan segala macamnya itu. Terus flow gas CO2-nya itu saya setel di sekitar 8 liter per menit. Nah, kalau kalian tanya minimal wattnya berapa, pakai solid wire dan gas CO2, settingnya kayak gini nih guys. 13,5 volt sama wire speednya 3 gitu ya. Itu saya ukur itu sekitar 1300 watt gitu deh. Cuman kalau kalian punya Dynamic i200, masa mainannya buat watt rendah doang ya kan? Jadi setting ini setting terendah, tapi ngelasnya masih enak gitu menurut saya. Bisa aja di setting lebih rendah lagi, tapi menurut saya kurang gitu. Jadi ini settingan rendah tapi udah enak gitu lah buat ngelas. Seperti biasa ya, tombol mic gun ini setengah itu kita pencet itu gasnya keluar, tapi ketika kita lepas itu ada post flow sekian detik gitu. Jadi ada pre-flow dan post flow sekian detik gitu ya. Oke, dalam pengetesan mic Dynamic i200 ini hal utama yang mau saya tes itu ini ya. Jadi tombol paling kanan itu kalau kita lihat di situ ada simbol coil gitu ya, terus ada panah ke atas gitu. Nah, itu simbol untuk inductance. Jadi fungsinya apa dan efeknya kayak gimana, nah itu yang mau kita coba. Saya udah nyiapin 2 T-joint nih guys, tebal 3 mili. Saat itu untuk nggak pakai inductance sama sekali, dan yang kedua itu dengan inductance 100% gitu ya. Jadi saya mau las ini dengan fillet weld nih. Untuk tes pertama ini saya nggak pakai inductance, wire speed itu saya setting di 4 meter per menit, dan voltnya itu 17,5. Suaranya renyah-renyah garing khas short circuit atau konslet itu ya. Wire fitnya konsisten ya dan nggak ada kendala. Paling yang nggak konsisten ya tangan saya. Saya lagi nyoba ngelas numpuk koin nih guys ya. Nanti kalau hasilnya jelek kasih dispensasi ya, karena saya baru-baru nyoba nih. Hehe. Oke, selanjutnya saya coba dengan setting yang sama tapi inductance-nya saya maksimalkan ke 100%. Dari suaranya tuh agak beda sedikit ya. Kalau inductance 100% nih, suaranya kayak ada suara sles-sles-sles-slesnya gitu deh. Dan whirlpool-nya sendiri tuh menurut saya beda gitu bentuknya. Coba kita lihat display Dynamic ini. Bisa nggak kita lihat perbedaan kayak MMA di Atmos itu ya? Ya kalau lihat-lihat sih sama aja ya. Kalau pakai mic itu constant volt ya. Voltnya itu cenderung konstan dan ampernya yang naik turun naik turun. Di antara keduanya itu emang nggak terlalu kelihatan ya gitu perbedaannya ya. Nah coba kita lihat hasilnya. Kira-kira bedanya kayak gimana? Oke, kira-kira ini guys hasilnya guys ya. Platnya itu udah sesuai tulisannya itu ya, inductance 0 dan 100% gitu. Kesan pertama yang saya dapat itu ketika lihat bentuk las-lasannya itu ya. Dengan inductance 0% tuh bentuk lasnya itu lebih ke convex gitu, kayak kembung gitu ya. Dan kayak lebih kering gimana gitu. Dan waktu ngelas juga dari suaranya tuh kedengeran crispy banget gitu ya. Sedangkan yang inductance 100% itu kayak apa ya, concave gitu ya, atau cenderung lebih datar gitu, nggak kembung gitu ya. Dan bentuknya itu lebih cair gitu, kayak lebih fluid. Waktu ngelas itu, whirlpool-nya tuh lebih kayak lebih cair gitu. Nah, kira-kira pengaruh ke penetrasi nggak ya? Dari hasil percobaan saya menggunakan inductance 100% itu, ternyata penetrasinya lumayan nih ya, terutama pada bagian atasnya justru. Bawahnya nggak terlalu gitu ya, mungkin karena gerakan yang saya pakai mungkin ya.
Dan las-lasannya dengan inductance 0% ini pada logam bagian atas itu sedikit banget gitu ya penetrasinya, dan bagian bawah tuh kayak sama sekali nggak ada gitu. Yang saya baca itu beberapa itu ada yang bilang inductance itu nggak mempengaruhi penetrasi gitu ya, jadi cuman tampilannya aja gitu. Dan beberapa bilang improve ke penetrasi, jadi menambah penetrasi gitu ya. Dan dalam kasus saya ini ternyata memang nambah sih penetrasinya ya. Setelah saya tes itu ternyata emang nambah gitu. Dan kalaupun pakai inductance 0 gitu, penetrasinya sedikit, ya justru itu bagus. Contohnya kayak gini nih. Jadi saya punya pipa kotak nih guys. Kalau kita lihat penggaris itu tebalnya itu kurang dari 1 mili ya. Ya anggap aja kita lagi ngelas bodi mobil gitu kan. Saya coba sambung pipa kotak ini ya. Itu saya kasih renggang sedikit gitu di tengahnya. Settingannya itu kalau kalian perhatikan itu, ini settingan yang saya bilang 1300 watt itu tuh. Nah, pipa kotaknya sengaja saya nggak bersihin gitu ya. Jadi masih ada catnya gitu. Karena saya dapat feedback gitu, katanya Dynamic i200 nggak sensitif gitu. Nah, saya mau coba nih. Sebenarnya nggak sensitif kayak gimana sih yang dimaksud. Ya ternyata lancar-lancar aja ya, padahal ada chatnya gitu. Nah, lasasannya saya gerinda nih guys. Kalau kita perhatikan tadi kan ada jaraknya tuh ya, antar platnya itu. Dan fungsinya udah bagus gitu ya, udah kayak jadi satu logam gitu. Cuman nih masih ada kayak bolong-bolong sedikit ya, itu karena kalau ngelas nggak dibersihin biasanya ya jadinya kayak gitu tuh. Jadi kalau mau bagus hasilnya ya dibersihin dulu baru dilas. Jadi nggak ada porositas. Nah, kalau masih kurang guys, di Dynamic i200 ini settingnya bisa kita rendahin lagi gitu ya. Jadi di plat 1 mili ini kita ngelasnya nggak perlu nyicil gitu dan nggak takut bolong. Ya mungkin nggak lama-lama tapi ya kita coba aja. Saya juga nyoba eksperimen pakai Dynamic i200 ini. Contohnya saya nyobain globular transfer nih, pakai Dynamic i200 ini ya. Sayangnya saya belum berhasil untuk eksperimen spray transfernya nih guys, karena saya nggak punya gas campuran gitu ya. Mudah-mudahan Daiden ngeluarin gas mixer gitu ya, supaya saya bisa eksperimen. Kalau kalian perhatikan tuh ada kayak droplet jatuh gitu ya. Nah itulah globular transfer. Tapi jeleknya mode transfer ini banyak banget ngeluarin spatter gitu ya. Terus posisinya juga terbatas, kayaknya flat aja deh. Kalau posisi lain netes kemana-mana kayaknya. Ya, kira-kira kayak gitulah guys tampilannya. Memang kurang menarik gitu ya. Terus kalau lagi ngelas itu kayak, alah salah setting gitu kan. Tapi penetrasinya lumayan guys. Atas bawah kena, terus lumayan lah. Tapi kalau misalkan inductance bisa begitu ya mending pakai inductance saja sih. Nah, sampai pada kesimpulan nih guys. Jadi minusnya dulu ya. Saya agak kurang srek gitu sama yang sifatnya perintilan gitu. Terutama electrode holdernya itu ya. Kayak kurang mantep gitu. Kurang representatif gitu. Punya Daiden Zero tuh mantep tuh. Terus mic gunnya tuh. Warnanya tuh biru. Mic gunnya udah bagus, tapi sayang banget warnanya tuh biru gitu. Ya bukannya nggak suka warna biru, tapi kurang matching aja gitu kan. Biar perfect gitu. Apalagi ya, kayaknya itu aja ya. Kalau soal performa saya nggak ada keluhan gitu. Wire fit sistemnya oke, performanya bagus, fiturnya bagus gitu ya. Saya sangat rekomendasikan tuh kalau yang mau upgrade dari Dynamic i130, mau coba yang lebih banyak fitur, lebih ke arah profesional. Buat saya yang hobi dan tukang las cuman akhir pekan ini, Dynamic i200 tuh udah bener-bener lebih-lebih dari cukup sebenarnya.
Dan saya rekomendasikan juga buat kayak apa ya, kayak tempat pelatihan yang kayak anak-anak STM gitu ya, buat latihan ngelas. Itu cocok gitu karena displaynya itu informatif gitu ya. Ketika kita ngelas, kita setel wire speednya berapa, nanti kan kelihatan tuh dapatnya sekian ampere segala macam, itu kelihatan gitu voltnya berapa itu. Terus fiturnya juga nggak cuman mic gitu ya, bisa pakai MMA, terus MMA-nya ada RForce lagi gitu kan. Dan yang saya suka juga itu interface-nya itu pakai simbol-simbol yang standar gitu ya. Jadi kalau orang yang pengen belajar gitu penasaran nih simbol apa sih, simbol apa, dan itu simbol-simbol standar gitu, nggak yang sekedar tulisan, dikasih tulisan gitu aja gitu. Jadi kayak ada kesan apa ya, kesan profesional gitu. Kayak saya suka kamera saya ada kontrol manual gitu ya, sama seperti mesin las ini gitu, kontrol manual dan ada standarisasinya gitu deh. Tapi saya sangat merekomendasikan ini terutama buat profesional itu yang punya bengkel atau pengusaha bengkel di bidang otomotif, entah itu motor atau mobil gitu kan. Jadi misalkan mau ngelas pipa nih, oke aja gitu kan, tinggal numpuk koin. Mau ngelas bodi mobil, short circuit ya kan, CO2 100% biar nggak bolong gitu kan. Mau ngelas chassis gitu kan, ya mungkin aja mau pakai flux core gitu, atau dual shield flux core untuk penetrasi lebih, atau ya yang gampang didapat aja ya kan, ambil aja 7016, 7018, setel lah tuh RForce ya kan, cangkul lah tuh besi. Itu sih menurut saya ya, mesin las Dynamic i200 rekomen banget buat profesional. Jadi saya kasih bintang, nah ini jarang-jarang nih saya kasih bintang segini nih. Saya kasih bintang 4, 3/4. Jadi 4,5 lebih dikit gitu ya. Dan saya kasih julukan Build for Pro. Jadi menurut saya Dynamic i200 ini emang untuk profesional gitu. Oke guys, segitu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang.